Apa itu ideologi? Nah, ideologi, asal-usul ideologi bisa dirunut ya. Kita kalau mau merujuk siapa sih yang pertama kali menggunakan kata ideologi? Ya. Istilah ini banyak dirujuk kepada nah ini kan bahasa Prancis ya. Nama Prancis nih, ini bacanya gimana nih? Kadang nama Prancis itu kan Antoine, Antoine. Oke, kita baca menurut lidah Indonesia aja ya. Antoine de Tracy, ya. Nah, de Tracy ini menggunakan ideologi untuk memberikan definisi dari ilmu tentang gagasan, ya. Ide dan logos, ideos dan logos, ya. Ideos tadi sudah ada yang bilang ide, gagasan, logos ilmu, ya. Sama dengan cabang-cabang ilmu yang ada loginya kan artinya ilmu ya. Logos, biologi, ilmu tentang makhluk hidup, bios dan logos. Nah, ilmu tentang gagasan yang menurut dia dapat membantu kita dalam memahami mengapa orang mempercayai atau apa yang mereka yakini, ya. Ilmu tentang gagasan yang dapat membantu kita untuk memahami mengapa orang-orang percaya dengan apa yang mereka yakini. Nah, tadi ada yang bilang juga keyakinan. Ya, di antara teman-teman dia bilang ideologi apa yang dimaksud dengan ideologi? Tadi ada yang bilang keyakinan. Nah, dalam perkembangannya ideologi kemudian didefinisikan dalam banyak pendekatan, ya. Salah satunya pendekatan Marxisme yang memandang ideologi sebagai apa yang membenarkan tataran ekonomi, politik dan sosial yang kita jalani. Kalau tatanan itu korup, maka ideologi adalah bagian penting dari penipuan, sebuah cara untuk menipu orang-orang yang dieksploitasi dengan berpikir bahwa eksploitasi tersebut adalah perlu, normal, atau bahkan mungkin adil dan masuk akal. Nah, seringkali kan kita ditindas, ditipu atas nama ideologi. Nah, itulah yang menjadi pemikiran dari Karl Marx. Ya, bahwa ideologi seringkali menjadi bagian penting dari penindasan, dari penipuan, ya, cara untuk menipu orang untuk kemudian dieksploitasi. Ya, meskipun kemudian ada juga yang berpikir bahwa kalau Marx kayaknya terlalu ekstrim ya, menganggap ideologi itu negatif begitu, sehingga kemudian ada juga yang menganggap bahwa yang dimaksud Marx bukan ideologi, tetapi adalah hegemoni, ya, adalah hegemoni. Bagaimana ketika ya katakanlah sebuah kelompok mayoritas di sebuah wilayah kemudian mengeksploitasi, ya, berkuasa atas sebuah wilayah, kemudian mengeksploitasi kelompok-kelompok yang minoritas, menghegemoni kelompok yang minoritas. Indonesia gimana? Saya sendiri, meskipun saya orang Jawa, saya berani bilang, ya, menurut saya gitu, Indonesia ini, wilayah Indonesia yang begitu luasnya ini dihegemoni oleh Jawa. Ya, kenapa? Karena apa-apa kan harus ke Jawa kan? Pemerintahan harus di Jawa. Jawa sentris lah. Ya, kan Jawa sentris. Sampai ada kelurahan, kecamatan, kelurahan, RT RW itu kan sebenarnya struktur yang ada di wilayah Jawa, di Jawa gitu. Mungkin teman-teman yang di Minang sebenarnya punya istilah sendiri. Ya. Mungkin punya istilah sendiri untuk level tingkat kelurahan, untuk level kecamatan. Nah, tetapi kemudian dalam banyak aspek Indonesia dihegemoni oleh ya kultur Jawa. Ya. Nah, inilah ideologi ya. Nah, kemudian untuk melawan dalam arti mengkritik ya, mengkritik pandangan dari Marxisme terhadap ideologi, ada pendekatan pluralis yang memandang ideologi secara lebih terbuka. Menurut pendekatan pluralis ini, setiap ideologi sebagai satu, ya, bisa lebih atau kurang, sebagai perspektif yang masuk akal dari dunia sosial yang ditentang oleh perspektif masuk akal lainnya. Jadi ideologi adalah satu perspektif yang masuk akal dari dunia sosial yang kemudian dapat dikritik atau dipertentangkan dengan perspektif atau dalam tanda kutip ya dalam artian ideologi yang lain juga. Ya, jadi antara ideologi satu dengan ideologi lain bisa jadi saling bertentangan, saling mengkritik. Nah, pendekatan ini tidak menganggap ada satu jawaban terbaik atas dilema sosial kita, ya, bahwa tidak ada satu ideologi yang cukup sempurna, gitu ya,
untuk menjawab dilema sosial yang kita hadapi di masyarakat dan memberikan banyak mempertimbangkan dan memberikan nah ini gimana sih? Dan memberikan banyak pertimbangan jawaban. Ya. Tidak ada yang mungkin sepenuhnya benar ataupun sepenuhnya salah. Ya, jadi tidak ada ideologi yang menurut pandangan pluralis ini itu ya bisa menyelesaikan satu masalah yang ada di masyarakat. Nah, definisi inilah yang kemudian menjadi dianut oleh sebagian besar buku teks ya, tentang ideologi politik. Bahwa tidak ada ideologi yang sempurna, tidak ada ideologi yang sepenuhnya benar, dan tidak ada juga ideologi yang sepenuhnya salah. Ya. Nah, ini unsur-unsur ideologi, apalagi ideologi politik ya, unsur-unsur ideologi politik. Yang pertama ada deskripsi spesifik tentang dunia sosial yang kita tinggali saat ini. Nah, karena itu satu wilayah mungkin memiliki ideologi politik yang berbeda, karena sifatnya sangat lokal. Ya, deskripsi spesifik tentang dunia sosial yang kita tinggali saat ini. Kemudian, setelah mendeskripsikan dunia sosial, ideologi politik akan mengevaluasi dunia sosial tempat kita hidup saat ini. Ya. Tidak terbatas pada deskripsi tentang masyarakat, ideologi juga menawarkan sumber daya untuk menilainya. Ya. Setiap ideologi bisa jadi akan memberikan kemungkinan penilaian kritis. Misalnya nih, kaum liberal akan tertarik untuk menanyakan apakah kebebasan dan kesetaraan individu diwujudkan secara optimal dalam masyarakat kita. Nah, liberalisme belum kita bahas ya, tetapi dari kata liberalisme kita mungkin bisa memahami apa sih liberalisme? Kebebasan individualistik gitu kan ya. Nah, kaum liberal akan bertanya apakah kebebasan dan kesetaraan individu diwujudkan secara optimal dalam masyarakat kita. Sementara kaum Marx akan mengkritik ketidaksetaraan kelas dalam masyarakat. Wah, Mas Dewanto dosen, saya mahasiswa, nggak setara dong. Saya menuntut kesetaraan. Nah, kaum Marx kurang lebih begitu kelas. Tetapi kalau tadi yang saya contohkan antara dosen dengan mahasiswa, itu bukan kelas yang dimaksud oleh Marx. Kelas yang dimaksud oleh Marx biasanya merujuk kepada sumber daya ekonomi. Siapa yang menguasai sumber daya ekonomi? Nanti akan kita bahas sedikit tentang Marx ya. Kemudian ideologi biasanya juga memiliki program aksi. Ya, ada deskripsi spesifik, ada evaluasi terhadap permasalahan, ya, permasalahan sosial, kemudian ada aksinya. Setelah menggambarkan dunia dan mengevaluasinya, ideologi juga akan melibatkan serangkaian gagasan tentang apa yang harus dilakukan. Ya. Program ini akan berusaha untuk mengatasi masalah yang sudah diidentifikasi oleh evaluasi ideologi terhadap tatanan sosial tadi. Ya, jadi biasanya ideologi juga ada aksinya, ada pertanyaan apa yang harus dilakukan. Kalau diem-diem baik, ya itu bukan ideologi. Ya, itu cuma pemikiran aja. Ya, apalagi di sini kita bicaranya ideologi sudah ideologi politik ya. Nah ini ya, tadi sudah saya singgung. Ada gagasan dan tindakan. Ideologi politik akan selalu menggabungkan gagasan dengan penekanan pada tindakan. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan ideologi politik sebagai konfigurasi konsep yang menggambarkan dan menilai dunia sosial dengan maksud untuk memobilisasi orang untuk bertindak. Ya. Tidak hanya bertanya apa yang harus dilakukan, tetapi juga ada upaya untuk memobilisasi orang supaya mau bertindak. Setiap ideologi yang dieksplorasi merupakan sistem kepercayaan yang dianut secara luas yang mengandung 3 unsur yang tadi kita bahas di slide sebelumnya. Ya. Ada deskripsi spesifik tentang dunia sosial, ada evaluasi tentang dunia sosial, dan ada program aksi, ada tindakan. Ya. Nah, bagaimana cara membedakan ideologi satu dengan ideologi yang lain? Kan ada banyak ideologi nih. Bahkan ada ideologi, nanti kita akan bahas juga. Ya, ideologi yang muncul dari sebuah ideologi. Jadi bisa dibilang ideologi baru tetapi masih berhubungan dengan ideologi yang lama. Nah, apa yang membedakan antara ideologi yang satu dengan yang lain?
yang mirip-mirip gitu. Yang pertama, mereka akan mendefinisikan konsep kunci secara berbeda. Ya, biasanya konsep kuncinya berbeda. Ya, ada memang ideologi yang pertentangannya keras, konsep kuncinya keras. Ya, tetapi ada yang mirip-mirip, tapi pasti ada perbedaannya. Kalau memang ideologi itu berbeda. Kemudian ideologi yang berbeda seringkali memprioritaskan konsep kunci juga secara berbeda. Ya, konsep-konsep kuncinya ada, beberapa mungkin didefinisikan oleh mereka konsep-konsep kuncinya sama, tetapi prioritas atas konsep kunci itu antara ideologi satu dengan yang lain bisa jadi akan berbeda. Misalnya ini, baik liberalisme maupun sosialisme mendukung cita-cita kebebasan, kesetaraan, dan komunitas. Tetapi sosialisme lebih memberikan prioritas pada kesetaraan dan komunitas yang biasanya tidak ada dalam liberalisme. Ya. Kalau liberalisme prioritasnya pada kebebasan individu. Sosialisme konsep kuncinya prioritasnya pada kesetaraan. Ya. Kemudian terkadang ideologi benar-benar berbeda dalam konsep utamanya. Misalnya, ya, ada yang pernah mendengar fasisme? Apa sih fasisme? Fasisme itu adalah paham yang menolak prinsip kesetaraan manusia. Jadi kalau ada orang yang secara belak-belakan bilang, kamu itu nggak level sama saya. Loh fasis loh, langsung aja gitu. Fasis loh, fasis. Gituin aja kalian. Ya, kalau ada orang yang kemudian secara belak-belakan ngomong begitu, lo tuh nggak level sama gue. Ah, fasis loh, gitu aja. Ya. Jadi fasisme sama sekali menolak prinsip kesetaraan manusia. Dalam hal ini sangat berbeda dari ideologi saingannya seperti liberalisme, sosialisme, dan feminisme. Liberalisme, individu punya kebebasan, tetapi harus setara. Ya, nggak boleh timpang. Sosialisme jelas, prioritas atas konsep kuncinya pada kesetaraan. Feminisme, ya kan kesetaraan antara laki-laki perempuan. Nggak ada gender yang lebih dominan. Nanti feminisme kita bahas tuh, ya, bahwa feminisme lahir untuk melawan patriarki. Nah, nanti kalau kita bahas feminisme pasti ada patriarki. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini tentang ideologi? Tidak ada? Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.